Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang dalam kajian kita pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kitab yang dulu pernah kita bahas tentang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Asy'ari ya. Nah, kalau kemarin saya sudah jelaskan tentang mukaddimahnya, sekarang kita langsung kepada pokok pembahasan apa itu yang dimaksud dengan sunnah ya. Sehingga banyak di antara masyarakat kita yang salah memahami apa itu sunnah, tidak bisa membedakan apa yang dimaksud dengan sunnah, apa itu bid'ah. Sehingga kalau kita belajar ada beda pendapat ya di antara para ulama. Tapi di sini kita akan menjelaskan secara khusus tentang pemahaman daripada sunnah. Maka kita lanjut kepada satu pasal, artinya kita mulai dari kitab itu, yaitu salah satu pasal, yaitu paslun fi bayanis sunnati wal bid'ati. Nah, pasal tentang menerangkan apa itu sunnah dan apa itu bid'ah, sehingga ini sangat penting kita pahami ya, di dalam ilmu usuluddin ya. Ini yang jarang sekali masyarakat di zaman ini memahami secara lebih detail, sehingga dia tidak mampu membedakan mana sunnah dalam ilmu hadis, mana sunnah dalam ilmu fikih, mana sunnah dalam ilmu usul, mana sunnah dalam lughah. Ini yang mau kita jelaskan. Nah, jadi as-sunnatu yang dimaksud dengan sunnah bidammi wa tasdid ya, dengan menggunakan nunnya, tasdid nunnya, kemudian dhammah sinnya menjadi sunnah ya. Itu kama qala Abul Baqa, sebagaimana pendapat Abul Baqa. Siapa Abul Baqa itu? Namanya Muhammad Shalih bin Abi Syarif Ar-Rundi atau Ar-Ruwandi, macam pendapat orang. Nama-nama beliau ini ada beda-beda sebutannya ya, yaitu beliau lahir sekitar tahun 1204 Masehi. Fi kulliyatihi, di dalam kitabnya, namanya kitab kulliyah. Sunnah ya, dengan dhammah sin, tasdid nun. Lughatan, menurut lughah ya, at-tariqatu walau ghairu mardiyatin, yaitu jalan walaupun tidak diridhoi. Itu namanya sunnah menurut lughah ya, menurut lughah. Diambil dari kata sanna yasunnu, sunnah ya, itu jalan walaupun tidak diridhoi. Sekarang saya jelaskan. Kalau dibilang sannas sikin misal, itu artinya menajamkan pisau
Asal kalimatnya kan sanna yasunnu sunnan, menjadi itu menurut lugah. Kalau dia bilang sanna konunan, artinya menetapkan undang-undang, artinya sunnah, artinya sanna menurut ilmu lugah. Dan salah satu pemahamannya adalah at-tariqatu walau ghairu mardiyatin, jalan walaupun tidak diridhoi. Saya jelaskan sekarang biar jelas apa pemahaman sunnah, dan ini penting sekali biar sampai ke telinga masyarakat secara umum ya. Jadi peristiwa sejak diciptakannya manusia hingga akhir kiamat kelak ya, mulai dari Adam sampai turun sampai akhir kiamat, itu namanya sunnatullah, diridhoi maupun tidak diridhoi ya, perjalanan hidup ya, itu namanya sunnatullah. Segala sesuatu kejadian yang terjadi sejak diciptakannya langit dan bumi hingga kiamat, diridhoi maupun tidak diridhoi, itu namanya sunnatullah ya, menurut lugah ya. Mulai kejadian saat terjadi, misalnya Anda lahir jadi orang miskin, itu sunnatullah. Kenapa kita tidak semua lahir dari orang kaya kan? Nah, itu namanya sunnah. Mau ridho, mau tidak ridho, mau senang, mau tidak senang, terima suatu kenyataan yang ada dalam kehidupan, ini namanya sunnatullah menurut lugah. Nah, kemudian sunnatullah kalau menurut ilmu usuluddin, nah, segala mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Adam, kemudian Nabi Sis, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Yusuf ya, Nabi Ayub, Nabi Yakub, kemudian sambung kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Semua syariat yang dibawa mulai dari tauhid dan syariat yang beliau bawa, itu namanya sunnah dalam ilmu usuluddin. Dua ya, itu berarti sudah beda kan? Nah, pemahaman pertama dan itu kan sudah berbeda. Lalu sunnah dalam pemahaman ilmu hadis. Nah, apa sunnah dalam pemahaman ulumul hadis? Sunnah yang disampaikan oleh Rasul kepada kita ya. Ada namanya sunnah fi'liyah, ada namanya sunnah qauliyah, ada namanya sunnah taqririyah. Ya, itu namanya sunnah. Kan? Jelas? Itu yang dimaksud di dalam ilmu hadis. Jadi kalau dibilang nanti menurut kitabullah wa sunnatir Rasul, beda. Kemudian sunnah dalam ilmu fikih, ya kata lain, sunnah, tatawu, nawafil, sholat sunat, itu namanya sunnah dalam ilmu fikih ya. Jelas? Nah, sunnah itu dari dalam istilah, itu yang dimaksud dengan sunnah menurut istilah usuluddin. Adapun istilah ilmu hadis, adapun istilah ilmu fikih. Nah, sekarang bagaimana sunnah menurut syara'? Apa yang dikatakan sunnah menurut syar'an, menurut syara'? Sunnah menurut syara' adalah ismun li tariqatil mardiyatil maslukati fid din. Satu nama
ya, untuk jalan yang diridhoi. Yang jalan yang ridho itu yang ditempuh di dalam beragama. Itu yang dimaksud sunnah dalam pemahaman ilmu syara. Satu nama jalan. Jadi kita ini, kenapa kita dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Nah, jalan yang dipahami, ya, jalan yang ditempuh, ya, di dalam beragama, itu namanya sunnah dalam pemahaman ilmu syara. Salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui sunnah itu, ya. Dan wa ghairuhu, dan selain wa ghairuhu, atau selain daripada beliau, artinya nabi-nabi terdahulu, jalan yang dia pakai di dalam beragama itu namanya sunnah menurut syara. Pahami itu, harus bisa betul dipahami agar nanti Anda tidak terjebak pemahaman sunnah, ya. Beda sunnah dalam ilmu hadis, artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, baik berbentuk qauli, fi'li atau takriri, itu namanya sunnah dalam pemahaman ilmu hadis, tidak boleh dicampur baur, ya. Sunnah kalau menurut ilmu fikih ya semeton, sunnah, wajib, makruh, mubah, itu kaji-kajian. Maka ada nama lainnya, ya, sholat sunat, sholat nawafil, sholat tatawu, kan, sholat nafilah nindo. Itu namanya sunnah dalam pemahaman fikih. Nah, sedangkan sunnah dalam pemahaman syariat adalah jalan, satu jalan yang kita tempuh, ya. Jalan itu di dalam beragama yang kita dibimbing oleh para nabi, ya. Dan selain para nabi siapa? Ya, contohnya para sahabat, ya, karena sahabat mengikuti caranya, itu mengikuti cara mimman huwa alima fiddin, kas-sahabati radhiyallahu anhum, daripada orang yang tahu agama. Jadi kalau orang tidak tahu agama, dia tidak mengerti sunnah, ya. Itu menurut syara. Jadi siapa yang mengerti sunnah itu, ya, orang yang tahu itu agama. Kalau dia tidak tahu agama, tidak paham dia itu apa sunnah. Karena bagaimana cara dia menjalankan agama? Ya, itu yang dimaksud sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apa kata beliau? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian itu berpegang kepada sunnahku, yaitu sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Itu yang dimaksud dengan mimba'di, sesudahku. Artinya khulafa'ir rasyidin, sesudahku, kata Rasul. Itu yang kita ikuti. Jelas? Nah, sunnah ini yang di dalam pemahaman syara yang kita pahami di dalam Islam, yang kita beragama Islam, mulai dari Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in, hingga saat ini namanya sunnah menurut ilmu syara. Sedangkan kalau sunnah menurut ilmu usuluddin, mulai dari Adam sampai seterusnya tauhid yang beliau bawa, itu namanya sunnah, ya. Nah, masalah jalan diridhoi maupun tidak diridhoi, itu namanya sunnah menurut pemahaman lughah. Segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita dalam kehidupan kita, itu yang dimaksud dengan sunnatullah. Nah, kemudian Anda pernah mendengar ada namanya sunni, ya kan? Nah, kata sunni itu dinisbatkan kepada sunnah. Perbedaan antara sunni dengan syiah. Jadi orang mengatakan kalau dia bukan syiah berarti dia
Sunni itu nisbatnya kepada sunnah. Ini yang mau saya jelaskan dulu kepada Anda sebelum kita sampai kepada apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi sudah dijelaskan sunnah menurut lughah, sunnah menurut istilah, ya, sunnah menurut syara. Sekarang sunnah menurut urf, menurut adat, menurut kebiasaan. Apa ini maksud sunnah menurut urf? Adalah ma wazaba alaihi muqtadi nabiyan au waliyan. Maksudnya apa? Sesuatu yang kita tekuni, ya, artinya orang yang pengikut nabi adanya atau para wali. Maksudnya para wali artinya sesudah nabi, para sahabat, para ulama, ya. Nah itu namanya sunnah secara urf. Menurut adat umum, menurut kebiasaan, apa yang dipahami dalam sunnah secara urf ketika kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh nabi. Jelas? Ini dulu penting sekali dipahami. Apa itu sunnah? Apa yang dimaksud dengan sunnah? Lalu kapan mulai berdiri? Sehingga kenapa dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentu di zaman Nabi tidak ada ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ya, di zaman sahabat juga tidak ada. Nah nanti kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adanya setelah, ya, setelah sekitar 200 abad kedua Hijriah, lahirnya Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Ya, saya ceritakan sekarang. Kalau tadi saya sudah jelaskan satu peristiwa secara rentetan agar bisa dibedakan mana sunnah dalam pemahaman syara maupun dalam pemahaman lughah maupun pemahaman istilah-istilah fikih atau istilah hadis, saya ceritakan. Jadi ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkembang ajaran, tetapi sejak zaman itu sudah mulai ketika Rasulullah wafat, ya, ketika Rasulullah wafat, di sana Islam sudah mulai pecah. Pertama sebab pecahnya, ada yang menginginkan bahwa Nabi Muhammad itu harus dimakamkan di Mekah karena beliau berasal dari Mekah. Ada yang menghendaki dimakamkan di Madinah karena beliau hijrah ke Madinah. Timbul perpecahan. Kedua, ada yang meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin mati seperti halnya Nabi Isa. Ada yang meyakini bahwa Rasulullah meninggal sebagaimana manusia biasa. Timbul perpecahan. Itu setelah sudah mulai timbul permasalahan. Maka setelah Rasulullah itu sudah mulai timbul satu aliran-aliran. Itu sebabnya, ya. Barulah nanti ada namanya Khawarij. Yang pertama terkenal namanya Khawarij. Siapa Khawarij ini? Ya. Orang yang merasa dirinya sangat baik, sangat alim, sangat taat, karena dia merasa menguasai Al-Quran, bacaannya bagus, paham Al-Quran, lalu dianggap orang lain buruk. Ya, ini yang dimaksud dengan Khawarij. Artinya orang yang keluar saking mendalam ilmunya, tapi seakan-akan dia itu keluar karena dianggap orang lain itu kafir semua, dia saja yang paling benar. Berarti kan dia sendiri yang keluar dari ajaran Islam. Setelah Khawarij, biar ringkas saya jelaskan, setelah Khawarij timbul aliran pada masa itu di zaman Abu Bakar, namanya Rafidhah. Ya. Nah Rafidhah inilah yang memecah. Ada yang pro, ada pada waktu itu yang menginginkan Sayyidina Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah,
ya kan? Tapi ada yang memilih Abu Bakar. Nah, ini yang dimaksud dengan Rafidah. Tapi sebabnya disebut Rafidah nanti di belakang, ya, setelah timbulnya Syiah Zaidiyah. Tapi saya jelaskan dulu. Kemudian pada masa itu ada seseorang ada orang Mekah menikah dengan seorang wanita dari orang ya, keturunan Yahudi. Nah, itu punya anak, ya, dia punya anak setelah menikah dengan orang Yahudi ini. Kemudian setelah meninggalnya Nabi, anaknya ini dan istrinya rupa belum siap menerima Islam dengan sebenarnya. Hatinya belum sanggup, ndekna siap terima Islam walaupun terpaksa waktu tama Islam. Sayaran pendiri Syiah, saya murid ngaji di Mindanao. Hai Abdullah bin Sabah, ya. Nah, ini anaknya. Nah, ini yang mulai memecah belah Islam. Ada yang pro kepada Sayyidina Ali, ada yang pro kepada Abu Bakar. Karena yang pro kepada Sayyidina Ali ini ya mulai memfitnah. Ini yang membuat mulai gaduhnya Islam pertama. Nah, kemudian setelah Abu Bakar wafat, maka naiklah Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar ini naik, maka beliau itu dibunuh oleh siapa? Oleh Khawarij ini tadi. Nah, berarti kan sudah pecah Islam. Setelah Khawarij, ya setelah Sayyidina Umar dibunuh, kemudian naiklah Utsman. Ketika naik Utsman, berusaha nanti Khawarij ini bekerja sama dengan Syiah ini, artinya saling memfitnah bagaimana caranya sehingga Utsman terbunuh. Terjadilah perpecahan antara Sayyidina, karena Abu Sufyan ini keluarganya Utsman, sepupunya, beliau keberatan karena setelah Utsman naiklah Sayyidina Ali, si Abu Sufyan tidak menerima, ya, si Muawiyah tidak menerima Ali itu sebagai khalifah sebelum menemukan siapa pembunuhnya Utsman, karena Utsman itu adalah sepupunya. Dia tidak menerima ndek kejak baiat Ali sebagai khalifah, sendek kenyataan saya sama mati bisa ke Utsman. Nah, terjadilah mulai diadakan perdamaian, ya. Inginlah si Muawiyah dengan Sayyidina Ali mengadakan perdamaian. Bagaimana caranya? Nanti kita selesaikan permasalahan ini dulu, kita sejahterakan rakyat, baru kita cari siapa pembunuhnya si Utsman. Ketika akan terjadi perdamaian, lalu pada waktu diutus Amr bin As dan juga Abi Hasan al-Asy'ari, banyak yang tidak menerima, timbullah aliran namanya Murji'ah. Ya, timbul aliran namanya Murji'ah. Kemudian pada zaman Sayyidina Ali, Islam juga terpecah terus. Timbul juga dari Murji'ah ini timbul aliran namanya Qadariyah. Timbul lagi aliran namanya Jabariyah. Timbul aliran namanya Mujassimah. Timbul aliran namanya Jamhiyah. Berbagai macam aliran di dalam Islam yang timbul, ya. Nah, ketika wafatnya Sayyidina Ali, lalu Muawiyah yang lanjut karena Sayyidina Hasan tidak mampu bertahan lama untuk menggantikan bapaknya sebagai khalifah, maka berpindahlah, itu dinasti pertama kali dia
dipimpin oleh Muawiyah. Di situ mulai timbul namanya aliran Mu'tazilah. Nah, ingat ya? Biar Anda tahu nanti beda-bedanya. Nah, setelah aliran Mu'tazilah ini dalam berapa ratus tahun berkembang aliran Mu'tazilah ini, barulah timbul satu aliran ini secara ringkas. Karena nanti kalau Syiah itu terpecah, dia ada namanya Syiah Gulat, ada namanya Syiah Rafidhah, ada namanya Syiah Imamiyah, ada namanya Syiah Zaidiyah, macam-macam namanya Syiah itu yang terpecah. Nah, setelah beberapa ratus tahun barulah timbul satu aliran yang kita ikuti sekarang, namanya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang dinamakan Sunni. Nah, jelas ini yang dimaksud dengan Sunni. Sementara pengikut Syiah yang di Iran dan lain sebagainya itu namanya Syiah. Baru ada istilah Sunni. Itu yang perlu kita sampaikan supaya masyarakat tahu, supaya dia bisa membedakan mana itu sunnah. Karena yang terjadi kita tidak bisa membedakan. Kita tidak pernah mengkaji sejarah, kita tidak mempelajari ilmu usuluddin, sehingga kita tidak tahu apa sebabnya aliran-aliran itu timbul. Kadang di masyarakat dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sedang menggunakan aliran-aliran Syiah, tapi dia tidak tahu. Kalau kan tidak tahu biaran Syiah, biaran Ahlussunnah kan dia tahu. Oleh karenanya saya jelaskan Anda apa itu Sunni, apa itu Syiah, mana-mana saja yang dikatakan Syiah, mana-mana saja aliran-aliran Mu'tazilah, ya. Nah, setelah lahirnya 4 mazhab ini, nah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dari 4 sahabat, 4 imam ini, mulai dengan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah, setelah wafatnya yang 4 imam ini, lahirlah Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Ya, itu yang dimaksud dengan jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan sunnah. Beliaulah pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang perlu diingat, apa itu sunnah. Nah, nanti di episode yang lain baru kita berbicara tentang bid'ah. Saya jelaskan dulu sekali lagi apa yang dimaksud dengan sunnah. Jadi sunnah, ya, sekali lagi biar kesimpulannya, sunnah menurut lughah segala sesuatu perjalanan kehidupan baik diridhoi maupun tidak diridhoi, itu namanya sunnah menurut lughah, ya. Kemudian sunnah menurut usuluddin, segala ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sunnah dalam ilmu hadis itu tadi ada apa yang dilakukan oleh Rasulullah maupun disampaikan baik secara qauli, fi'li atau takriri, itu namanya sunnah menurut ilmu hadis. Itu lawan dari bid'ah nanti, ya. Kalau sunnah dalam ilmu fikih yaitu tadi saudara-saudaranya itu sunnah, makruh, mubah, wajib, itu saudaranya, ya. Nah, kemudian sunnah secara urf, apa yang kita tekuni, ya, yang kita ambil dari para nabi, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'in sampai ulama khalaf, sampai ulama yang sekarang. Nah, itu secara urf. Nah, sedangkan kenapa timbul kata sunni, ya, itu lawan dari satu kelompok. Ketika ada satu kelompok yang bernama Syiah, maka yang pengikut dari Imam Abi Hasan Al-Asy'ari itu namanya Sunni. Jelas, ya? Nah, ini dulu yang saya sampaikan khusus untuk pemahaman tentang sunnah. Nanti kalau masalah bid'ah kita bahas di lain waktu dan kesempatan. Wallahu a'lamu bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.